Thank you, Doctor, for short introduction. Please allow me to deliver this session in Bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu dan Dokter semuanya. Ya, baik. Nama saya Aulia, Bapak Ibu. Saya dari Farmasi Unpad. Kebetulan saat ini saya jadi Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset. Jadi nanti beberapa info yang akan saya share terkait dengan bagaimana beberapa evidence dari published studies, teknik-teknik mensupervisi master thesis secara efektif, dan kemudian nanti akan saya sampaikan best practice di tempat saya, ya bukan best practice sih, mungkin bagaimana regulasi yang ada di level universitas, kemudian diturunkan ke level fakultas berupa panduan dan lain sebagainya, barangkali bisa dijadikan bahan kita untuk diskusi juga. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum saya mulai sesi saya ingin membuat sebuah confession ya. Jadi pada saat dulu saya S3, yaitu sekitar 10 tahun yang lalu, supervisor saya itu orang yang sangat sibuk. Beliau punya PhD student pada saat itu, jumlahnya lebih dari 30. Kemudian beliau sangat sibuk, proyek di luar banyak, di kampus itu sangat jarang. Tapi ketika siapapun mahasiswanya mengontak lewat email atau apapun, beliau akan balas secara singkat, secara cepat. Jadi responsif dan selalu memberikan solusi. Dan dalam satu sesi ketika saya defense, saya sampaikan dalam dinner bahwa jumlah saya bimbingan di ruangannya dia secara langsung dibandingkan dengan jumlah saya diajak dia nonton pertandingan sepak bola di stadion, itu jumlahnya lebih banyak saya diajak beliau nonton pertandingan di stadion. Karena dalam durasi saya melakukan PhD sampai selesai, itu saya hanya meeting resmi di kantornya dia, itu sekitar 6-7 kali. Tapi nonton bola di stadion, itu hampir tiap 2 minggu. Ya. Tapi poinnya adalah pada saat itu setelah saya pulang ke kampus, pulang ke Indonesia, saya masuk ke Unpad, saya merasa bahwa bagaimana cara dia membimbing, meskipun kehadiran fisiknya tidak selalu ada, tetapi sangat responsif, kemudian ketika ditanya apapun selalu memberikan solusi, tapi solusinya yang membuat kita sebagai mahasiswanya itu lebih independen, saya pikir itu adalah cara yang terbaik dalam membimbing. Dan ketika saya coba terapkan ke mahasiswa saya, ketika saya kemudian sudah menjadi dosen, ternyata itu tidak bisa berjalan optimal untuk semua mahasiswa. Ya. Jadi mungkin disclaimer yang ingin saya sampaikan, sebetulnya untuk bisa membuat sebuah kondisi yang ideal, untuk bisa menciptakan proses bimbingan mahasiswa pasca sarjana yang optimal, saya yakin case per case-nya itu beda. Bagaimana kondisi mahasiswanya, tiap orang itu beda. Bagaimana topik yang dia kerjakan, challenge terkait dengan data collection dan lain sebagainya, itu berbeda. Ya, mungkin saya akan masuk dari poin itu terlebih dahulu. Ya, untuk sesi yang pertama ini terkait dengan membimbing secara efektif, saya ingin sampaikan beberapa latar belakang bahwa ini ada sebuah artikel yang sangat menarik, published di Educational Research Review, judulnya Effective Master Thesis Supervision. Jadi, tren yang terjadi global saat ini bahwa semakin banyak mahasiswa di seluruh dunia yang melanjutkan studi pasca sarjana untuk menyelesaikan gelar magister. Saya kurang tahu kondisinya di UNRAM seperti apa, tapi kalau di UNPAD, kami tiap fakultas mendapatkan target tiap tahun berupa yang nanti diturunkan menjadi ada indikator kinerja. Salah satu indikator yang menurut kita, kalau di farmasi itu cukup challenging adalah rasio mahasiswa pasca sarjana
dibandingkan dengan rasio mahasiswa sarjana, itu jumlah mahasiswa pasca sarjana harus semakin tinggi rasionya. Jadi saat ini kita punya mahasiswa pasca sarjana di dalam total student body itu masih berkisar 10%, yang mana itu masih jauh di bawah baseline yang ditetapkan di indikator kinerja kita. Jadi ketika kita ada upaya untuk menambah jumlah mahasiswa S1, kita juga harus mikir, berarti jumlah mahasiswa pasca sarjana itu harus makin banyak. Nah, kemudian dengan semakin banyaknya peluang beasiswa yang ditawarkan oleh beberapa pihak, ada LPDP, kemudian ada dari Kementerian Pendidikan juga ada, beasiswa dari Pemda juga semakin banyak. Itulah yang membuat kenapa jumlah mahasiswa magister, trennya, idealnya itu semakin meningkat. Nah, terlepas dari semua itu, landasan pendidikan studi pasca sarjana adalah luarannya menghasilkan sebuah tesis magister. Oleh karena itu, pembimbing tesis magister memegang peran kunci dalam pengajaran pendidikan tinggi. Dalam artikel tersebut disebutkan sebuah framework bagaimana caranya membimbing master tesis secara efektif. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dokter secara bisnis proses apapun, tahapan bisnis proses apapun itu ada yang namanya input, proses, outcome yang kemudian saling terhubung satu sama lain. Nah, dari artikel ini kita juga bisa melihat mulai dari inputnya itu harus seperti apa dan prosesnya apa yang harus kita perhatikan, termasuk juga expected outcome-nya. Nah, jadi nanti akan difokuskan pada framework ini, apa saja prosesnya, outcome-nya. Termasuk juga ada kontekstual faktor, hal yang mendukung. Nah, mungkin akan mulai terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, apa yang dimaksud input di sini. Dalam artikel ini disebutkan ada 4 input yang sangat penting, yaitu knowledge, skill, attitude, dan juga role serta motif. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan knowledge itu siapa saja. Ternyata yang menjadi bagian penting untuk bisa provisi berjalan dengan baik, basicnya itu harus ada knowledge yang baik terlebih dahulu. Terkait dengan risetnya, terkait dengan domain knowledge, keilmuan secara umum, spesifik di bidangnya, diambil masternya, dan juga di sini disebutkan bahwa supervision experience. Saya kurang tahu prosesnya kalau di UNRAM itu seperti apa, tapi mungkin saya sedikit menjelaskan bagaimana proses di kami, khususnya di Fakultas Farmasi, mahasiswa bisa mendapatkan pembimbing. Jadi saya akan mulai share terlebih dahulu bagaimana di level S1. Di level S1 kami, bagaimana tahapan mahasiswa mendapatkan bimbingan adalah mahasiswa itu akan diminta melakukan sebuah WAR. Jadi ada periode tertentu di setiap departemen, kita kebetulan ada 4 departemen. 4 departemen itu ada berapa dosen yang eligible, nanti mahasiswa itu akan melakukan WAR. Kalau dia nggak dapat pilihan satu, maka dia akan mendapatkan pilihan kedua dan seterusnya. Mungkin sebelum lebih lanjut, saya ingin sampaikan, kebijakan di UNPAD, dan itu ada dalam peraturan rektornya adalah, setiap dosen maksimal hanya diperkenankan membimbing 10 mahasiswa sebagai promotor atau pembimbing utama untuk semua program studi. Tidak hanya untuk S1, tetapi juga berlaku untuk S2 dan S3. Kemudian tambahan di fakultas saya, Senat Fakultas menyepakati bahwa profesor itu tidak boleh punya banyak bimbingan di level S1. Jadi profesor boleh membimbing mahasiswa S1 hanya satu.
Kenapa demikian? Karena kita ingin profesor itu juga ikut membantu mendatangkan mahasiswa, terutama mahasiswa doktor. Karena dengan keilmuan yang sudah diakui, harusnya dia bisa mendatangkan banyak mahasiswa doktor. Nah, jadi kembali lagi ke konteks, maksimal itu 10. Jadi mahasiswa S1 mereka akan war. Nah, kenapa kemudian kita terapkan sistem war seperti ini? Kebijakan lainnya di kami, setiap itu pasti memiliki hibah, hibah riset. Hibah risetnya dapatnya dari mana? Kalau dosen tersebut dapat dari hibah internasional, dari LPDP, dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, atau dari hibah internal. Hibah internal itu tidak diprioritaskan, akan diberikan kepada dosen yang sudah punya hibah eksternal. Jadi hibah internal itu didorong kepada dosen-dosen yang belum beruntung mendapatkan hibah di luar. Mungkin itu beberapa gambarannya ya. Kenapa setiap dosen itu punya hibah? Karena pada akhirnya dosen yang punya hibah, hibah-hibah itu dengan luaran publikasi. Hibah-hibah itu beberapa kalau di internal itu mewajibkan harus melibatkan mahasiswa. Baik di level S1, S2 maupun S3. Mau nggak mau, ketika mahasiswa, ketika dosen akan membimbing mahasiswa, dosen akan membimbingnya dengan sungguh-sungguh. Karena tidak hanya untuk kepentingan mahasiswa itu lulus tepat waktu, tetapi juga dia ada kepentingan supaya luaran hibahnya bisa sesuai dengan yang dia janjikan. Nah, mungkin kembali lagi ke sini ya, termasuk experience membimbing. Ini nanti di akhir salah satu slide presentasi saya akan tunjukkan syarat menjadi pembimbing. Salah satunya adalah punya hibah. Selanjutnya adalah skill. Bagaimana kemampuan bahasa Inggris, bagaimana skill mensupervisi, bagaimana juga konseptual atau critical thinking. Ya, di kita rutin ada personal development training untuk dosen yang kebetulan diselenggarakan di level universitas dan kita selalu bergiliran siapa yang ikut untuk kegiatan ini. Dan selanjutnya adalah terkait dengan attitude. Nah, ini mungkin kontekstual dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa membimbing bisa efektif itu kasusnya akan beda tiap mahasiswa yang kita bimbing. Karena mereka punya motivasi yang berbeda, ekspektasi yang berbeda, task related attitude maupun person related attitude juga berbeda. Nah, kemudian input yang lainnya adalah terkait dengan roles dan motif. Student roles atau responsibility, student goals atau motif, supervisor juga sama. Jadi baik input, proses maupun outcome ini tidak terlepas dari peran kunci dosen pembimbing maupun mahasiswanya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan prosesnya? Nah, student action. Bagaimana dia bisa beraksi terhadap apa yang sudah diberikan instruksinya, apa yang sudah supervisor minta, apa yang sudah supervisor tugaskan kepada dia. Juga mereka punya aksi terkait dengan mereka melakukan self-management. Supervisor juga harus melakukan beberapa aksi. Yang pertama adalah adaptive supervision. Kenapa di sini disebut adaptif? Karena case by case-nya beda. Kemudian topik riset tiap mahasiswa juga beda. Dinamika proses yang terjadi, challenge-nya juga berbeda. Kemudian bagaimana juga managing expectation, nurturing action, directive action, supportive action, dan juga provision of feedback. Nah, nantinya baik student action maupun supervision action itu akan bertemu dengan yang namanya student supervisor relationship. Ya, jadi nanti ada contoh di studi yang lain juga bagaimana relationship antara student dan supervisor itu akan sangat penting. Nah, selanjutnya outcome. Outcome-nya adalah student or supervisor satisfaction. Kemudian ada student engagement, supervisor contribution to learning, kemudian ada student motivation. Ya. Jadi
seperti yang tadi saya contohkan di awal, ya memang supervisor saya pada saat saya PhD, dia jarang-jarang bertemu dengan saya. Dan yang saya rasakan, bagaimana saya bisa memanage motivasi saya, karena saya jarang ketemu. Ya, itu lebih banyak faktor dipengaruhi dari internal saya, karena dia jarang sekali memberikan motivasi. Dan yang saya pelajari, awalnya saya seperti itu, tetapi kemudian case by case-nya itu, kalau mahasiswanya rajin, metode seperti tadi, jarang ketemu fisik nggak apa-apa, tapi kalau di kontak, email atau chat itu responsif. Kalau mahasiswanya rajin dan dia by nature bisa menjadi orang yang independen, it works. Tapi kalau enggak, itu enggak akan bisa. Karena ada kalanya mahasiswa ketemu dengan kita atau kita ketemu dengan mahasiswa tidak hanya berbicara langsung to the point hal-hal teknis tentang penelitian. Ada kalanya aspek-aspek humanisme juga perlu kita raise. Gimana kondisi kamu? Kalau misalnya mahasiswa master, banyaknya misal ya, bukan berarti judgmental ya, banyaknya atau bukan berarti stereotip enggak ya, tapi misal banyaknya ibu-ibu yang kita tahu bahwa dia itu berperan sebagai ibu di rumah, dia juga berkarir, ya, tapi memang tidak bisa dijadikan bahwa pilihan itu menjadi excuse. Tapi buat mereka, disapa atau diperhatikan hal-hal seperti itu matters. Ya. Kemudian terkait dengan tadi ya, learning, student knowledge, student skill, student attitudes, kemudian confidence in general. Itu juga outcome. Harapannya setelah melalui proses supervisi tesis ini, ya kemampuan student, attitude, skillnya itu meningkat. Behavior juga sama, ya student argumentation, ya karena sudah terpapar, berdiskusi dengan Bapak Ibu dokter semuanya sebagai pembimbing, dia bisa berargumentasi secara saintifik, atau kalau dalam prosesnya mereka didorong mengikuti international conference, mereka didorong kemudian publikasi, secara spesifik nanti bagian publikasi akan saya sampaikan dalam contoh peraturan di kita. Dan juga resultnya harusnya progresnya signifikan, selesainya tepat waktu, dan juga performance serta kualitasnya bagus, tesisnya, dan final grade-nya juga bagus. Ya. Kalau kita berbicara kepentingan untuk institusi, Bapak Ibu tentunya sudah sangat familiar ya dengan proses akreditasi prodi itu sangat melelahkan ya. Borangnya itu banyak, penilaian salah satu yang signifikan adalah kelulusan tepat waktu. Mungkin dalam borang itu ada beberapa aspek yang kita bisa akalin lah dalam tanda kutip ya, kita optimalkan. Tapi kalau kelulusan tepat waktu, itu bukan sebuah proses yang instan. Termasuk juga bagaimana membimbing master thesis secara efektif, itu akan berdampak terhadap parameter kelulusan tepat waktu secara signifikan. Untuk yang magister kita relatif nggak ada masalah, tetapi untuk yang doktoral kita masih cukup punya problem terkait dengan kelulusan tepat waktu. Karena programnya harusnya 3 tahun, tapi sampai sekarang rata-rata kelulusan tepat waktunya 3,5 tahun. Ya. Kemudian kontekstual factor, ya ini bagaimana student itu mendapatkan financial supportnya dari mana? Ya itu juga berpengaruh meskipun secara tidak langsung. Ya kemudian faktor-faktor supervisor, mereka mengalokasikan waktu secara reguler atau tidak misalnya, atau supervisornya pernah dapat training atau tidak. Nah, jadi seperti momen yang sekarang adalah menurut saya sangat penting. Termasuk juga support dari university. Baik. Nah, selanjutnya ini akan dibagi menjadi dua bagian, Bapak Ibu dan dokter semuanya. Tapi kembali lagi, ini apa yang kita dapat dari artikel tersebut. Bagaimana dari sisi mahasiswa dan juga nanti dari sisi supervisor supaya relationship atau hubungan yang terjadi antara mahasiswa dan supervisornya itu berjalan secara efektif. Ya. Mungkin kita akan highlight secara singkat, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat bagaimana dari sisi studentnya. Ya,
towards supervisor. Bagaimana mereka bersikap atau merespon terhadap supervisornya. Action student can take during meeting and when submitting work to their supervisor. Jadi ada kalanya, kebetulan saya juga sudah menerapkan hal ini. Jadi saya minta, dan kebetulan di kita itu ada logbook, nanti akan saya sebutkan pada bagian regulasi. Jadi mahasiswa itu datang bimbingan itu harus membawa logbook tersebut, termasuk di awal dia sudah mendapatkan supervisornya siapa, termasuk timeline yang disepakati bersama juga itu harus ada proof-nya. Jadi dia harus melakukan inisiatif. Kapan akan dilakukan bimbingan, dan termasuk proses bimbingan itu didokumentasikan, termasuk hasilnya dan lain sebagainya, termasuk follow up action-nya itu harus ditulis di situ. Kemudian lead interaction in meeting by preparing and presenting an agenda. Jadi mahasiswa itu idealnya didorong ketika akan bertemu dengan Bapak Ibu sebagai promotor, tentunya mereka harus sudah baca beberapa artikel, beberapa regulasi yang memang mendorong atau mendukung risetnya dia, dan juga follow up action-nya dia itu inginnya seperti apa. Kemudian monitoring time during meeting. Ya. Kemudian terkait dengan feedback. Feedback tidak hanya dari kita sebagai supervisor, tapi juga feedback mereka. Kemudian meaningfully process feedback provided by supervisor by understanding comments provided. Ya, jadi setiap kali kita memberikan komen dari proposal atau apa, misalnya Bapak Ibu menggunakan track changes dan lain sebagainya, mereka harus memastikan sudah mengerjakan setiap tahapan yang kita sudah berikan feedback. Itu beberapa contohnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan self-management. Nah, mungkin apa yang bisa kita lihat nanti dari poin-poin ini, ada beberapa hal yang misalnya kita bisa membuatkan sebuah rubrik, checklist, apa saja yang harus mereka lakukan. Itu hanya beberapa contoh atau yang mungkin bisa dijadikan inspirasi. Self-management. Nah, ini bagian yang penting. Karena banyaknya mahasiswa master, atau misalnya PPDS katakanlah sekalipun, mereka punya tugas yang banyak, tidak hanya membuat tesis saja, tetapi mereka harus mendedikasikan waktunya secara reguler dan konsisten ya untuk mengerjakan tesis itu. Nah, ini terkait dengan self-management yang ada ranahnya di diri mereka sebagai student. Kemudian, involving peers. Ya, kebetulan kalau di kami, setiap dosen dia punya beberapa grup riset yang melibatkan mahasiswa S3, S2, atau S1. Nah, di situ apa yang saya pelajari dulu pada saat saya S3 di Belanda, supervisor saya pun membuat grup yang sama. Jadi semacam konsepnya MLM, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa postdoc dia mensupervisi pekerjaan S3, S3 mensupervisi yang di bawahnya karena semuanya melakukan penelitian dalam payung yang besar. Nah, ini pun sama, involving peers in offering input, emotional support, and feedback. Salah satu tujuannya bisa mensupport mereka secara teknis maupun secara psikologis. Kemudian using cognitive, affective, and metacognitive strategies. Nah, selanjutnya ini adalah effective supervisor. Ternyata di artikel ini disebutkan bahwa dari sisi supervisor itu lebih banyak yang harus dilakukan daripada sisi studentnya. Ya, yang pertama adalah adaptive supervision. Nah, yang dimaksud dengan adaptive supervision ini, kita itu harus adapt terhadap existing knowledge, terhadap skill kita, terhadap attitude, karena kita harus menjadi role model buat mereka. Student expectation. Kemudian kalau misal satu dan lain hal, progres risetnya tidak berjalan cukup optimal, kita juga harus adaptif dengan memberikan solusi. Dan juga change in needs over time. Ya. Kemudian dengan engage student in active discussion. Itu juga salah satu poin terkait dengan peran adaptive supervision. Poin yang kedua adalah managing expectation.
Jadi bagaimana kita sebagai supervisor dituntut untuk aktif menegosiasikan kondisi terkait dengan dinamika tesis atau riset yang mereka lakukan supaya pekerjaannya itu atau tesisnya itu realistis, visible, dan pada akhirnya berhasil. Ya, jadi selalu menginisiasi diskusi, kemudian selalu mengestablish jalannya dialog yang rutin dan aktif, dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian nurturing action, bagaimana meng-create sebuah safe environment in which the student is seen as a person and where personal circumstances are accounted for. Ya, bagaimana student itu merasa nyaman dan merasa aman. Ya, ini saya sedikit cerita Bapak Ibu. Kebetulan kejadian nyata baru beberapa minggu yang lalu. Konteksnya saya sebagai wadek bidang akademik mendapatkan laporan dari program studi magister bahwa ada mahasiswa magister yang ketika mereka melakukan riset di lab sebagai bagian tesisnya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari laboran. Dan ternyata perlakuan tidak menyenangkan dari laboran itu sudah mengarah pada tindakan pelecehan seksual yang sifatnya verbal. Nah, kalau kita sambungkan di sini, ini juga bagian yang penting. Dan karena mahasiswa tersebut sudah menyampaikan kepada dosen pembimbingnya, sudah mencoba menyampaikan kepada dosen walinya, tetapi respon yang dia dapat dari dosen pembimbingnya maupun dari dosen walinya menganggap bahwa, oh itu mah kultur yang wajar, orang Sunda itu bercandanya seperti itu. Dan menurut dia, itu tidak bisa diterima. Harusnya bercanda dalam budaya apapun tidak boleh seperti itu. Akhirnya dia mengadu kepada Kaprodi dan akhirnya bertemu dengan kita. Ya, itu mungkin eh, harusnya peran itu diambil oleh supervisor atau juga dosen wali. Kemudian yang berikutnya adalah directive action. Ya, bagaimana menyediakan student dengan instruksi atau guidance yang jelas. Setiap tahapannya itu apa saja. Ya, eh, mungkin tidak ya Bapak Ibu dokter semuanya pasti punya pengalaman ya, membimbing S1 itu kan beda dengan membimbing S2 ya. Kalau S1 mereka nggak nanya, mereka nggak tahu kemudian nanya, ya kita sebisa mungkin menjelaskan sampai mereka tahu. Tapi kalau membimbing S2 itu kita memberikan arahan, jawaban pertanyaan kamu ada di artikel atau publikasi ini. Atau kamu bisa searching terlebih dahulu, sudah banyak sekali publikasi di luar sana yang bisa menjawab permasalahan kamu. Kalau kamu nggak jelas, baru mungkin nanti diskusi lagi. Tapi intinya kalau mereka diarahkan, pasti akan sangat memahami hal tersebut. Kemudian supportive action dan juga provision of feedback. Ya. Itu kurang lebih gambaran Bapak Ibu dokter semuanya terkait dengan effective supervisor's action. Selanjutnya ada artikel yang lainnya. Ada sebuah publikasi cukup menarik. Ini adalah sebuah research artikel terkait dengan educational alliance. Ya, ternyata ada istilah yang digunakan di sini dinamakan educational alliance. Ya. Jadi awalnya konsep educational alliance ini sebuah hal yang umum, working alliance yang terjadi dalam bidang psikoterapi. Jadi untuk mendapatkan outcome yang optimal bagi pasien atau bagi masyarakat pada umumnya, dalam psikoterapi itu dibutuhkan working alliance. Ya, melibatkan pasiennya itu sendiri, caregivernya, masyarakatnya, dan juga klinisinya. Nah, konsep yang serupa kemudian diterapkan, ini yang dinamakan educational alliance. Prinsipnya adalah dalam educational alliance konsep itu ada 3 komponen kunci. Bagaimana clarity and agreement terhadap tujuan, terhadap tugas-tugas, dan juga terhadap relationship dan peran dari setiap stakeholder tadi. Nah, kemudian hasil dari studi ini menyatakan bahwa ini konteksnya secara spesifik.
student supervisor relationship when conducting a master thesis in medicine. Ya, interviewees highlighted the importance of a careful preparation phase. Ya. Jadi tahapan preparation itu menjadi bagian penting. Clear expectation. Diskusi di awal, ekspektasinya seperti apa, gimana caranya supaya tesisnya selesai tepat waktu, ekspektasi yang diharapkan dari supervisor terhadap student apa, demikian juga sebaliknya. Kemudian research plan yang jelas, thorough and timely feedback, mutual agreement on timeline. Jadi timeline itu harus disepakati, tidak hanya oleh supervisor, tetapi juga oleh student. Dan juga positive working atmosphere. Nah, itu ada beberapa key finding dari konsep educational alliance yang diterapkan dalam proses hubungan membimbing mahasiswa master di bidang medicine, student supervision relationship. Nah, kemudian ada artikel yang lainnya. How does supervision shape student thesis outcome? Nah, tentunya buat semua student yang sudah memutuskan menjadi mahasiswa master, buat mereka itu menulis tesis adalah tahapan yang krusial. Ya. Jadi kalau tadi di konteks S1 di kami itu sistemnya Word, Bapak Ibu dan dokter semuanya, tapi kalau di S2 itu sistemnya berbeda. Kaprodi itu menjaring minat mahasiswa, ingin melakukan risetnya tentang apa. Ketika sudah dijaring minatnya, Kaprodi itu berperan mencarikan pembimbing utama yang paling ideal untuk topik riset yang mereka inginkan. Di kita untuk master ada dua, by course dan by research, tapi perlakuannya sama. Jadi Kaprodi itu yang berperan menentukan pembimbing. Karena Kaprodi punya tanggung jawab, kelulusan tepat waktu khusus untuk mahasiswa pasca sarjana, itu juga matters. Nanti kalau sudah dicarikan pembimbing utamanya siapa dengan mempertimbangkan workload atau kapasitas 10 orang tadi, pembimbing utama kalau sudah setuju, dia akan mencari pembimbing keduanya sendiri. Kalau S3 itu beda lagi. Karena S3 sejak awal mereka mendaftar, mereka harus sudah memiliki calon promotornya. Jadi mereka daftar di website Unpad, termasuk juga sudah memiliki calon promotor yang sudah dihubungi. Nah, itu mungkin beberapa perbedaan supervisor di level S1, S2, dan S3. Nah, pertanyaan yang menarik, research question dalam penelitian ini adalah, what kind of supervision generates best outcome for students writing their thesis? Ya. Jadi, ini adalah framework yang digunakan dalam studi ini. Ya, ada independent, ada dependent variable. Independennya fokus pada dimensi dalam membimbing. Harus ada support, harus ada kontrol, harus ada proses, konten, dan format. Kemudian dependent variable-nya fokus pada student outcome. Thesis quality, completion on time, deep learning, dan scientific curiosity. Kita lihat ya nanti bagaimana key finding-nya, cukup menarik. Hubungan antara dimension of supervision dengan student outcome. Ya. Kalau saya setelah baca key finding ini sangat relate dengan apa yang terjadi pengalaman saya dan juga di tempat saya bekerja. Tapi kalau di Bapak Ibu tidak relate pun ya mungkin kondisinya memang berbeda. Tapi poinnya adalah seperti ini. Yang pertama, a high degree of control from the supervisor is positively associated with higher grade. Jadi kalau peran kontrol dari supervisor itu optimal, ternyata akan berbanding lurus dengan higher grade yang akan student dapatkan. Sangat signifikan secara statistik. Yang kedua, the more support the supervisor provides, the more likely the student is to complete on time. Jadi kalau supervisor memberikan support yang lebih optimal, peluang studentnya untuk bisa menyelesaikan tesis tepat waktu, itu signifikan secara statistik. The more attention the supervisor pays to scientific content, such as the research question,
the literature review, the analysis, etc. Itu akan berdampak pada more deep learning is reported by student. Jadi kalau tadi saya sharing pengalaman bagaimana mendapatkan promotor pada saat S3 seperti itu, jarang ketemu secara fisik, tapi dia sangat responsif. Memberikan feedback di setiap manuskrip atau proposal yang saya tulis itu sangat detail. Beda ceritanya pada saat saya S2. S2 pembimbing saya hadir di kampus setiap waktu. Tapi kalau bimbingan ya nggak ada. Nggak ada luaran, bahkan proposal atau apa itu nggak disentuh sama sekali. Oke. Sekarang kita poin keempat ya. The more support the supervisor expresses, ya, the less scientific curiosity the student experiences. Nah, ini a bit tricky ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita tidak men-challenge mereka lebih independen, dalam tanda kutip, kalau kita terlalu memanjakan mereka dengan memberikan support yang berlebihan, itu akan berdampak curiosity mereka itu tidak tinggi. Yang kelima, the more control the supervisor exerts and the more student receives written feedback, the more scientific curiosity the student experience. Ya, jadi itu beberapa key finding yang jika Bapak Ibu bisa refleksikan atau Bapak Ibu bisa lakukan untuk self evaluation, barangkali bisa membantu. Mungkin sesi yang tadi terkait dengan efektif seperti itu, Bapak Ibu. Saya boleh lanjutkan? Lanjutkan ya, Dok. Baik, selanjutnya bagaimana tantangan dan strategi dalam membimbing mahasiswa? Ya, saya akan menggunakan contohnya berdasarkan regulasi atau panduan di kami ya. Jadi saya sudah share juga ke Dr. Asri bagaimana panduan peraturan rektor di kita, kebetulan baru diperbaharui beberapa saat yang lalu dan juga nanti ada panduan pascasarjananya. Kalau yang panduan pascasarjananya yang terbaru karena akan keluar dalam beberapa waktu depan, jadi masih versi yang lama. Tapi nanti kalau ada yang baru pun dengan senang hati akan saya share. Ya, jadi kita punya peraturan rektor yang baru diluncurkan, ini masih fresh from the oven, baru beberapa minggu yang lalu. Peraturan Rektor Unpad nomor 10 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pendidikan program magister. Ya, jadi kita masuk dari definisinya terlebih dahulu ya. Kenapa tesis itu penting? Karena ini adalah karya ilmiah akhir mahasiswa pada program pendidikan magister dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan sesuai disiplin ilmu masing-masing. Ketika mereka sudah punya topik tesis, timeline terdekat yang harus mereka perhatikan mahasiswa magister adalah seminar usulan riset. Kita singkatnya menjadi SUR. Adalah seminar rencana riset mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis yang bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan usulan riset. Kemudian, dalam periode minimal 3 bulan setelah itu, baru mereka boleh mengajukan ke tahap selanjutnya, yaitu seminar kemajuan riset. Yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah lulus SUR dan melakukan perbaikan usulan riset. Dan nanti setelah itu mereka ada yang namanya sidang akhir magister. Ini adalah forum ilmiah terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum, berbentuk seminar yang dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan riset dalam rangka penyusunan tesis. Oke. Sekarang saya akan masuk lebih dalam terkait dengan penyelenggaraan program. Di kami ada 2 program magister, yaitu program magister sendiri dan program magister terapan. Kalau di farmasi kebetulan tidak ada terapan, jadi kita hanya magister. Nah, program magister di Unpad itu ada 4 bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah berbasis perkuliahan, course base, ada research base, ada case base, dan ada project base. Yang di farmasi itu kebetulan hanya ada 2, course base dan research base. Kalau di fakultas lain, kita juga punya sekolah pascasarjana untuk program pascasarjana yang multidisiplin. Mereka ada case base dan juga ada project base. Teman-teman di Fakultas Teknik Geologi, mereka juga ada yang berbasis project. Kemudian, magister berbasis perkuliahan sebagaimana dimaksud
merupakan program yang fokus pada pengembangan pengetahuan aman mendalam di bidang ilmu pengetahuan murni untuk bertujuan supaya para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan berkontribusi di bidang akademik. Nah, kalau yang berbasis riset, ya dia langsung fokus pada penelitian mendalam. Ya. Beberapa challenge yang dihadapi di kita, ada beberapa yang menyebabkan kenapa mahasiswa itu tidak bisa lulus tepat waktu. Awalnya, ketika kita punya program magister, salah satu penyebab siswa tidak bisa lulus tepat waktu adalah karena adanya harus punya publikasi di jurnal nasional. Sementara, sementara yang kita ketahui bersama adalah untuk bisa publish di jurnal nasional, Sinta, itu kan cukup challenging. Kenapa demikian? Bahkan saya pribadi lebih mendorong mahasiswa saya publish itu di jurnal internasional daripada di jurnal nasional. Effortnya relatif sama, tapi pilihan jurnal nasional itu tidak terlalu banyak. Dan ada kalanya prosesnya itu, waktu tunggunya itu cukup lama. Nah, di awal-awal kita memiliki tantangan seperti itu. Akhirnya inisiatif yang kita lakukan berdasarkan feedback dari 4 departemen yang ada, kita sepakat bahwa tiap departemen harus punya jurnal sendiri yang didorong sampai bisa ke Sinta 1 atau 2. Tujuan kita membuka jurnal itu menjadi wadah bagi mahasiswa kita untuk bisa publish di situ. Tetapi dalam proses akreditasi jurnal itu akan dilihat tidak boleh autornya mayoritas harus dari Unpad, dari institusi kita. Oleh karena itu kita punya kebijakan media itu dibuat untuk mahasiswa. Kalau dosen nggak kita prioritaskan atau nggak kita dorong, karena dosen harusnya publishnya di international journal, bahkan yang impact-nya tinggi. Kita berupaya mencari solusinya. Alhamdulillah kelulusan tepat waktu bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan data collection. Ya. Terkait dengan data collection, bagaimana mensiasatinya? Kita juga punya problem terkait dengan ketidakpastian untuk bisa mendapatkan data. Misal, bahkan bekerja di rumah sakitnya dia tempat bekerja. Tapi untuk mendapatkan data dan lain sebagainya, itu perlu birokrasi, izin dan lain sebagainya yang cukup cukup ya panjang lah. Dan ini akan berdampak terutama pada mahasiswa yang mengambil by research atau research base. Oleh karena itu, yang kita rekomendasikan adalah siapapun yang mengambil riset, yang mengambil magister by research, pada saat dia di tahap awal dilakukan interview, dalam rubrik kita sudah menanyakan, dia mau melakukan riset tentang apa, kira-kira bagaimana akan mendapatkan data itu. Syukur-syukur dia sudah punya datanya. Itu akan jauh lebih favorable. Nah, terkait dengan aktivitas laboratorium dan lain sebagainya, ya kalau itu dilakukannya di fakultas sendiri akan jauh lebih mudah dalam hal koordinasi dan lain sebagainya. Baik, eh, mungkin itu ya, karena untuk yang case base dan project base saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena kebetulan tidak punya experience di situ. Nah, selanjutnya adalah pembimbingan tesis. Pembimbingan pada program magister dan program magister terapan dilaksanakan oleh tim pembimbing sejak ditetapkan berdasarkan surat keputusan dekan selambat-lambatnya pada semester 2. Kenapa? Karena mahasiswa akan melakukan seminar usulan riset pada semester 3. Bagaimana mekanismenya kalau di tempat kami, seperti yang tadi saya sampaikan, mahasiswa dieksplor, pingin risetnya tentang apa, nanti
Kaprodi itu yang melakukan matchmaking dengan dosen siapa lebih cocoknya, mempertimbangkan workload bimbingan dosennya, kepakaran dosennya, dan lain sebagainya. Proses pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dalam buku kemajuan studi atau logbook. Ini menjadi syarat ketika mahasiswa akan SUR, seminar kemajuan, dan juga seminar akhir. Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi buku kemajuan studi dengan tujuan untuk menjamin perkembangan kinerja dari mahasiswa dan pembimbing. Ketua pembimbing memberikan laporan perkembangan kemajuan studi mahasiswa di setiap akhir semester kepada Kaprodi. Nah, pendaftaran terkait dengan administrasi SUR itu selamat-lamatnya 2 minggu. Ya, ini adalah bagaimana SUR itu dilakukan. Ya, paling lambat itu akhir semester 3. Tapi Kaprodi itu selalu menyampaikan ke mahasiswa, the sooner the better. Kenapa demikian? Kalau bisa dilakukan di awal semester 3, ketika semester 3 baru dimulai beberapa minggu mereka melakukan SUR, itu akan lebih baik. Jadi sekiranya kemudian satu dan lain hal, aktivitas di laboratoriumnya menghadapi kegagalan, harus dicoba ulang, data collection mengalami kendala, minimal mereka masih punya waktu yang cukup. Mahasiswa yang tidak atau belum melaksanakan SUR pada akhir semester 3 dianggap mengundurkan diri. Kemudian siapa yang menjadi tim pembahas? Terdiri dari 2 orang, tim pembimbing. Ya, jadi yang hadir di SUR itu 2 orang tim pembimbing. Boleh lebih dari 2 kalau misalnya membutuhkan pembimbing atau expert dari luar. 3 orang tim penguji dan dipimpin 1 orang pimpinan SUR, biasanya Kaprodi. Kita kemarin baru melakukan workshop untuk update kurikulum, termasuk panduan kenapa perlu kita update juga karena baru menyelesaikan workshop. Ini terkait dengan challenge atau tantangan juga. Awalnya kita memberikan kebebasan kepada promotor atau pembimbing untuk memutuskan tim pengujinya itu siapa saja. Tapi apa yang kita pelajari, prosesnya ketika seperti itu, pembimbing itu punya kecenderungan untuk mengkondisikan supaya mahasiswanya itu nyaman, tidak ditanya yang susah-susah. Jadi mereka mengkondisikan pembimbingnya, biasanya mereka itu udah punya paket nih. Kalau A yang jadi pembimbing, maka pengujinya adalah B, C, D. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, berdasarkan masukan dari dosen yang lain, berdasarkan masukan dari senat fakultas, kita merubah. Jadi, 3 penguji tadi, salah satunya akan nantinya di panduan yang baru, salah satunya yang menentukan adalah Kaprodi. Jadi ada 1 yang ditentukan oleh Kaprodi. 2 lainnya silahkan penguji boleh mengusulkan. SUR dilaksanakan secara paralel, dihadiri paling sedikit 3 orang pembahas, kemudian Kaprodi menjadi pimpinan SUR dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana penilaiannya Bapak Ibu bisa lihat di sana. Signifikansi latar belakang 15%, referensi dan kemutakhiran tinjauan pustaka 25%, ketepatan formulasi kerangka pemikiran 10%, kesesuaian metodologi 10%, kemampuan penulisan ilmiah bobot 20%, dan kemampuan komunikasi dalam ujian juga 20%. Oke, selanjutnya ada seminar kemajuan riset. Ya, kalau yang dia magisternya berbasis riset, SKR ini 2 kali. Nah, bedanya di mana nanti ada di pasal selanjutnya. Oke, kemudian seminar akhir magister juga ada. Ya, bobotnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ. Oke. Nah, ini bagaimana beban belajar kumulatif. Bedanya yang by course dan by research. Kalau by research, beban mata kuliah minimum itu 36 SKS. Ya, kemudian terdiri dari apa saja? SUR 3 SKS, SKR 6 SKS, dan SAM itu 9 SKS. Nah, yang berbasis riset, beban mata kuliah 36 itu diperolehnya dari mana? 30 olehnya dari kompetensi magister berbasis riset minimum 24 SKS. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya kuliahnya itu nggak banyak. Kuliahnya itu hanya 12 SKS. Kompetensi itu diperoleh dari mana? Bisa dari dia ikut workshop di luar, dia ikut
eh, conference yang nanti bisa dikonversikan menjadi SKS. Ya, ya jadi beban mata kuliahnya maksimum itu 12 SKS. Keterampilan penelitian dasar, nah itu bisa berawal dari mana? Pembicara pada seminar ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Kemudian ada journal reading. Jurnal ini karena keilmuan itu bagi per departemen, maka tanggung jawabnya kepala departemen juga. Jadi dia menjadi dosen pengampu sekaligus koordinator untuk journal reading. Jadi dia dapat SKS-nya di situ. Kemudian asistensi perkuliahan. Jadi boleh dilibatkan juga di situ. Nah, kalau berbasis perkuliahan tadi mengutamakan pada bentuk kuliah, kalau yang berbasis riset ya tentunya mengutamakan pada riset. Nah, kemudian luarannya. Ini konteksnya universitas memberikan kebebasan, keputusannya diserahkan pada fakultas dan tiap-tiap prodi, memungkinkan berupa tesis, berupa publikasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang dianggap setara. Dan kita di setiap fakultas atau prodi harus menyediakan alternatif minimal 2. Ya, jadi mau dia tesis, mau dia publikasi atau prototipe atau proyek. Nah, kita kebetulan disepakati bisa bentuknya tesis atau bentuknya case report karena mereka ada sebagian yang melakukan praktek juga. Nah, terkait dengan publikasi ini nanti akan kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, jadi publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi yang dimaksud harus diterima pada jurnal nasional akreditasi Sinta 1. Ya, jadi syarat wajibnya adalah publish di jurnal nasional Sinta 1. Nah, kalau misalnya dia ingin mendapatkan predikat pujian, itu beda lagi. Kalau dia ingin mendapatkan predikat pujian, maka dia harus publish di jurnal internasional. Nah, ini poin-poin terkait dengan kelulusan. Ya, ya dia IPK minimal 3, telah melaksanakan ESWR, SKR, dan SAM, 1 sertifikat pelatihan, tugas akhir telah disetujui, menyerahkan surat keterangan bukti penyelesaian, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan cum laude atau pujian, ada sedikit perbedaannya oleh 2 jurnal Sinta atau 1 jurnal internasional. Ya, jadi kalau syarat buat lulusnya itu hanya 1 jurnal Sinta saja. Oke. Nah, tapi kembali lagi tadi kita sempat berdiskusi ya di farmasi setelah saya memberikan kuliah tamu. Ya, saya pribadi memahami concern bahwa fakultas atau fakultas itu punya target publikasi. Nah, tapi bahkan di aturan kementerian baru itu kan tidak mewajibkan ada publikasi. Nah, bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa berkontribusi terhadap luaran publikasi atau terhadap performa riset fakultas? Yang kita lakukan di level S1 maupun di level magister adalah mereka mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian. Salah satu luaran dari mata kuliah metodologi penelitian itu kalau di S1 adalah dia menulis sebuah review yang disubmit di jurnal nasional. Kalau di magister, tadi Bapak Ibu melihat, selain juga mereka dapat mata kuliah metodologi riset, mereka juga ada journal reading. Nah, di journal reading itu salah satu poin buat mendapatkan nilai A adalah dari proses mereka melakukan journal reading, akhirnya mereka di-challenge untuk membuat sebuah minimal review artikel. Kalau lebih dari itu, ya silahkan. Kalau bisa submit di jurnal internasional, maka dia akan mendapatkan nilai A. Tapi kalau hanya bisa submit di jurnal nasional, maka dia akan mendapatkan nilai B. Nah, itu mungkin beberapa upaya untuk mensiasatinya supaya mahasiswa juga lulus minimal, ya dia Sinta cukup, tapi untuk mereka punya experience dan mereka berkontribusi terhadap performa publikasi, ada mata kuliah yang kita jadikan dalam tanda kutip vehicle-nya. Persyaratan ketua pembimbing, dosen tetap Unpad yang masih aktif, berkualifikasi pendidikan akademik doktor, jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, berkualifikasi pada bidang ilmu yang sebidang,
memiliki publikasi di jurnal internasional, atau telah mempunyai hibah atau roadmap atau payung ya, jadi persyaratan. Persyaratan anggota pembimbing dan penguji. Dosen kualifikasinya pendidikan akademik doktor dengan jabatan akademik lektor, tapi magister pun boleh ya. Jadi itu kurang lebih pilihannya. Dosen dari luar pun boleh, dosen tidak tetap ya. Kemudian dosen tetap perguruan tinggi lain yang terakreditasi minimal setara Unpad. Pakar atau ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik doktor, ahli atau praktisi yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi atau kepakarannya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, apa yang menjadi tantangan serta permasalahan. Saya menggunakan contohnya dari internal atau pengalaman saya. Jika nanti bisa berdiskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati eh, ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi, Dokter. Terima kasih, Prof. Baik, kita berikan terima kasih dan aplaus untuk Prof. Aulia. Karena Prof. Aulia menyampaikan dalam bahasa Indonesia, maka saya pun memohon izin memandu sesi diskusi kali ini dalam bahasa Indonesia. Mohon izin, pardon me, Dr. Syukri, I will guide this session with bahasa Indonesia. Thank you. Ya, baik. Dari yang disampaikan oleh Prof. Aulia, ada beberapa poin yang bisa kita petik sebenarnya bahwa dalam menghasilkan suatu karya akhir, dalam hal ini tesis yang baik atau yang sesuai harapan, tidak hanya faktor supervisornya saja, tetapi dibutuhkan yang utama tadi saya dapat tarik, Prof, hubungan yang baik antara hubungan atau relasi atau komunikasi yang baik antara supervisor atau pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya. Di samping itu juga dibutuhkan ada ada input, proses, output, dan masing-masing ada bagian-bagiannya. Jadi sebenarnya melibatkan berbagai faktor. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan materi Prof. Aulia adalah best practice atau kita bisa melihat atau memfoto apa yang sudah berjalan atau yang akan berjalan tepatnya nggih Prof, karena ada perubahan dalam peraturan rektor terkait dengan tugas akhir mahasiswa S1, S2 maupun S3, tapi tadi dititik beratkan pada mahasiswa S2 karena kita akan membimbing tesis. Baik, untuk sesi diskusi ini saya silakan untuk teman-teman para peserta untuk menyampaikan barangkali ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, ditanyakan kepada Prof. Aulia. Demikian juga untuk yang di Zoom, silakan menyampaikan pertanyaannya lewat chat box. Saya silakan. Terhadni. Terima kasih Prof. Aulia atas paparan yang membuka wawasan buat kita semua di sini. Kami di sini ada PPDS, Prof. Jadi PPDS itu masalah klasiknya itu mahasiswa itu masuk tanpa memiliki plan untuk tesis yang established sejak awal. Jadi mereka akan mendapatkannya ketika di tahun-tahun kedua setelah pendidikan PPDS. Kebetulan PPDS pendidikannya selama 4 tahun, Bro. Nah, untuk menentukan untuk pemilihan judul ini sebetulnya apakah tanggung jawab KPS, apakah tanggung jawab dosen pembimbing, karena bagaimana nih kita mengkomunikasikannya, atau ya mungkin seperti contoh dari Unpad tadi, mungkin menuangkannya dalam bentuk aturan yang jelas antara peran KPS dan dosen pembimbing dalam menentukan tesis PPDS. Terus yang kedua ya, dan masih di PPDS juga ini Prof. Kebetulan apa yang harus dilakukan jika supervisor yang tersedia di PPDS itu memang tidak memiliki hibah, Prof. Karena rata-rata nanti penelitian PPDS itu banyaknya itu adalah penelitian yang tanda kutip hibah orang tuanya PPDS. Jadi bukan
bukan hibah dari LPDP ataupun yang lain-lain. Itu bagaimana sih tanggung jawab prodi atau pengelola fakultas terkait dengan kondisi tersebut di mana banyak supervisor PPDS yang tidak memiliki hibah? Itu saja Prof, mohon sharing dan pendapatnya. Terima kasih. Baik, saya mencoba jawab pertanyaan yang pertama dulu ya dok ya, terkait bagaimana opsi atau alternatif bisa mendapatkan topik atau judul penelitian ya dok ya untuk program PPDS. Ya, mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Eh, saya yakin proses penerimaan mahasiswa baru itu kan ada proses interview ya dok ya. Nah, kalau kita dari awal melakukan proses interview untuk seleksi masuk, di dalam rubriknya itu selalu ada poin rencana mahasiswa itu akan melakukan penelitian apa. Nah, itu di-highlight, bahkan diberikan bobot yang cukup signifikan. Tujuannya adalah apa? Supaya itu menjadi momen awal antara calon mahasiswa dengan program studi yang diwakili oleh dosen yang melakukan proses interview. Nah, itu pun bisa juga sebagai bahan evaluasi untuk mengeksplor ketertarikan calon mahasiswa terhadap bidang keilmuan yang akan mereka geluti. Nah, mungkin itu dari tahap awal ketika melakukan proses interview bisa di-highlight secara spesifik. Nah, kemudian terkait dengan topik dan lain sebagainya, eh, apa yang saya pelajari, Dok? Itu akan ada dua kemungkinan. Mahasiswa bisa menawarkan topik atau dosen yang menawarkan topik. Kalau dosen yang menawarkan topik, itu ada beberapa sebab. Bisa saja memang dosen itu punya hibah, atau bisa saja dosen itu setelah mengikuti conference atau pertemuan ilmiah, kemudian terinspirasi untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, kalau dari sisi mahasiswanya pun sama, mereka juga bisa mengusulkan hibah karena mereka baca baca artikel di jurnal atau mereka dalam proses ketika sudah berkuliah terinspirasi ingin melakukan riset itu pun bisa. Nah, mungkin itu terkait dengan pertanyaan pertama, Dok, untuk bisa mendapatkan topik riset dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu dokter ingin menyelaraskan dengan program prioritas pemerintah, misalnya ingin berkontribusi melakukan riset itu bersama-sama dengan mahasiswanya, itu pun bisa. Misal kalau kita ketahui sekarang quick win-nya presiden terkait dengan upaya TB elimination by 2030 dengan berbagai macam screening gratis yang dilakukan, atau bisa dilihat dari Kemenkes, change story-nya Kemenkes itu apa, penyakit-penyakit KJSU masih menjadi topik, kesehatan ibu dan anak juga masih menjadi topik. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu inspirasi juga untuk mendapatkan topik riset. Dan kalau saya boleh tambahkan, kalau PPDS ini, apa yang saya lihat dari teman-teman saya yang kebetulan juga dosen di Fakultas Kedokteran Unpad, saya terkadang dalam tanda kutip cukup iri dok, karena mereka itu bisa dengan mudah, dalam tanda kutip ya, publish case report. Sementara kita juga bisa bikin case report, tetapi ya tentunya karena case-nya tidak terlalu menarik, tidak sespesifik mereka. Nah, teman-teman di FK itu banyak yang dia publish dengan case report. Dan bahkan di beberapa jurnal yang menurut saya, mohon maaf, untuk sebuah short article seperti case report, itu sangat baik jurnalnya. Nah, itu pun mungkin bisa dijadikan beberapa ide, tidak hanya untuk
tesis atau penelitiannya, tetapi juga bagaimana mendapatkan luaran publikasi ketika mereka melakukan PPDS dari case report itu sangat sangat visible. Yang kedua, kalau misalnya dosen tidak mendapatkan hibah, eh, ya memang itu cukup challenging ya dok ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya lihat kalau misalnya ini dari environment yang terjadi di teman-teman kedokteran juga. Eh, Kalau untuk penelitian yang dia membutuhkan aktivitas lab, dia butuh reagen, tentunya consumable untuk itu kan cukup mahal ya dok ya. Eh, Terkait dengan solusinya ya bisa, meskipun ini tidak tidak applicable untuk semua kasus ya. Tapi apa saya ngelihat dari teman-teman saya atau bahkan di farmasi pun kalau mereka butuh reagen dan lain sebagainya yang cukup mahal, ya ada kalanya mereka mensiasatinya dengan melakukan proses pembeliannya itu dikumpulin bareng dengan teman-teman yang lain yang sama-sama membutuhkan reagen atau BHP yang sejenis supaya bisa dibeli dalam jumlah yang lebih banyak, harganya lebih murah. Atau bisa juga kalau misal yang terfikirkan oleh saya, kalau penelitiannya tidak harus melakukan aktivitas di laboratorium, beberapa di antaranya ya kalau misalnya dokter itu kan bisa punya akses terhadap medical record, data registry misalnya. Setahu saya di beberapa contoh ya, kebetulan saya juga ikut menginisiasi beberapa data registry misalnya untuk cancer, bahkan PDPI pun juga bikin ya dok ya. Tapi memang dia masih sistemnya sudah ada inisiatif, tapi belum sampai sekomprehensif kalau yang cancer itu kan udah nasional ya registrinya. Nah mungkin itu beberapa contoh dok. Kalau misalnya nggak ada hibah, ya bisa mengoptimalkan beberapa nasional registry data yang saya yakin dengan dokter punya expertise di situ, itu akan punya privilege mendapatkan akses data tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya dok ya. Terima kasih Prof. Aulia. Eh, Mungkin saya bertanya izin Prof. Nggih, ini tadi terkait dengan yang Prof sampaikan bahwa idealnya seorang supervisor atau pembimbing itu 10 orang nggih Prof. Nggih, kurang lebih nggih di Unpad 10 orang. Kalau tidak salah juga di kami itu juga 10 orang nggih kalau tidak salah. Nah, yang ingin saya tanyakan dan tadi ada KPS yang salah satu yang menentukan nggih kalau gitu kalau ada. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau misal apakah hal ini baik atau tidak nggih. Misalnya ada seorang mahasiswa yang akan dibimbing, lalu yang membimbing itu kan ditentukan nggih. Dalam hal ini kalau kami yang menentukan kalau tidak salah tim KTI, karya tulis ilmiah untuk S1 nih Ki. Jadi ditentukan. Nah, untuk asas apakah boleh misalnya tidak misalnya pembimbing tersebut penguji, pembimbing dan penguji nggih. Oke, penguji dua dan pembimbing dua dan penguji. Apakah boleh tidak inline dengan bidang keilmuannya dengan alasan misalnya untuk pemerataan eh, seseorang dapat jatah membimbing atau menguji. Apakah itu boleh, Prof? Nggih. Atau pandangan Prof seperti apa? Terima kasih. Iya, baik. Ya, memang isu pemerataan ini terjadi di mana-mana ya, Dok. Tapi kalau saya ngambil contohnya bagaimana kebijakan kami di fakultas, kalau terkait dengan pemerataan di level S1 kita terapkan demikian. Jadi kenapa tadi saya sebutkan ada war. Nah, kalau kemudian nggak dapat pilihan ke satu, maka Kaprodi akan berinisiasi dia dialihkan ke dosen yang lain. Itu adalah asas pemerataan yang kami gunakan. Nah, tapi maksimal 10 tadi adalah sebagai pembimbing utama ya, Bapak Ibu. Kalau sebagai pembimbing kedua itu tidak dibatasin. Nah, kemudian yang berikutnya kalau di magister kita tidak menyarankan untuk yang
dia di luar ekspertisnya. Karena bagaimanapun juga semakin tinggi degree ini kan semakin spesifik ya dok ya. Tapi kalau untuk S1 ya mempertimbangkan pemerataan atau kita masih bisa dalam tanda kutip justifikasinya generalis pun masih acceptable ya. Tapi kalau untuk S2 atau S3 kita betul-betul memberikan hak mahasiswanya, pingin risetnya tentang apa, karena beberapa pertimbangannya ya, mahasiswa S2 atau S3 banyaknya mereka studi lanjut karena dalam tanda kutip diminta oleh tempatnya bekerja, dikirim oleh daerahnya, dikirim oleh tempatnya dia bekerja. Maka harapan yang pihak yang mengirim ini adalah selain dia juga bisa selesai tepat waktu, risetnya juga harus bisa memberikan masalah, mengatasi masalah di tempatnya dia bekerja atau daerah yang mengirimnya. Nah, oleh karena itu kita juga ingin optimal supaya risetnya itu berdampak secara akademik dengan adanya publikasi dan juga berdampak secara sosial. Oleh karena itu konsep pemerataan tadi berlaku hanya di S1 saja, Dok. Tanya Prof. Eh, mungkin ada satu pertanyaan lagi, masih ada waktu. Silakan Dokter Astri. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit sharing dari pengalaman di S2 ini. Sejauh ini kan kita baru menerima 2 batch mahasiswa dan sebagian besar dari mereka memang apa namanya sudah bekerja, sangat sedikit yang fresh grad dan sebagian besar juga sudah lama meninggalkan bangku sekolah. Jadi kita di S2 itu benar-benar istilahnya membangun kemampuan menulisnya itu dari scratch lah ya, dari menyusun kalimat pun kadang-kadang harus diajarkan. Nah tapi kita sudah bikin beberapa mata kuliah untuk kemampuan menulis, tapi tetap nanti memang akan kembali lagi ke pembimbing dalam menyusun, dalam memperkuat kemampuan menulis ini. Hanya saja dalam waktu yang sedemikian singkat, kira-kira realisasinya itu saya nggak yakin apakah mereka, maksudnya gini, prioritas kita nanti lebih ke kemampuan mereka melakukan riset yang istilahnya publishable atau ke sebuah tesis yang setidaknya EYD-nya sudah benar dan sebagainya, rapi dan sebagainya, atau gimana? Karena kalau saya melihat dari sisi waktu, dengan dalam waktu setahun ini akan sulit kalau kita, mungkin saya agak pesimis ya, tapi membimbing mereka dalam menulis sekaligus membimbing mereka dalam sisi metodologi itu kadang-kadang kita juga juggling dengan kekurangan SDM juga di di level SDM. Jadi mana yang harus diprioritaskan? Menulis dengan baiknya atau memproduksi riset yang istilahnya berdampak? Ya, baik. Mungkin saya akan sharing yang pertama di kita untuk seleksi masuk magister atau doktor itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur reguler, yang kedua adalah jalur alumni berprestasi, yang ketiga adalah ada jalur publikasi. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah punya experience publikasi sebagai first author, tidak hanya di jurnal internasional, tapi juga jurnal internasional, dia bisa daftar melalui jalur publikasi. Maka itu akan nge-waive, dia tidak perlu tes kemampuan akademik, tidak perlu tes kemampuan bahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena Pak Rektor yang baru itu tagline-nya adalah unggul, inklusif, dan berdampak. Jadi faktor inklusif itu tidak mempertimbangkan TOEFL dalam hal itu karena dia sudah punya publikasi. Nah, kalau jalur alumni memang tidak boleh fresh graduate. Dia harus yang sudah bekerja. Nah, tapi mereka itu akan diundang oleh dekan supaya bisa masuk ke jalur tersebut. Beberapa kriterianya adalah mereka harus sudah memiliki research plan yang bagus terkait juga dengan data apa yang akan mereka bawa untuk ditulis di tesis. Jadi mereka masuk jalur alumni tidak dengan ide kosong,
tetapi dia sudah punya akan melakukan riset apa dan Ya. datanya saya sudah punya di tempat saya bekerja. I see. Karena itu tidak untuk fresh graduate. Ya. Kalau yang publikasi itu untuk meminimalisir tadi bahwa dia nggak udah punya pengalaman menulis atau tidak. Hmm. Nah, kalau di jalur reguler memang akan challenging ya, tapi kembali lagi pada saat kita melakukan proses interview, karena pada saat seleksi masuk itu kan untuk yang magister terutama ya, proses interview itu kan sangat krusial. Betul. Nyeleksi mahasiswa S1 dibandingkan nyeleksi mahasiswa magister itu jauh lebih mudah nyeleksi mahasiswa S1 karena sistemnya udah well established, sangat baik dan sebagainya. Tapi kalau nyeleksi mahasiswa magister, kita itu dihadapkan pada trade-off kan. Kalau Iya. nggak diterima, nanti mahasiswa magister kita sedikit. Iya. Nah, tapi ada kalanya, saya yakin teman-teman di UNRAM itu kapan waktunya itu sudah akan shifting priority Hmm. dari quantity to quality. Nah, salah Exactly. satunya adalah termasuk proses interview itu harus bisa menjadi saringan atau pintu masuk yang signifikan. Yep. Saya yakin kok akan kelihatan pada saat proses interview. Nah, jadi mungkin jawabannya seperti itu. Di kita karena ada beberapa Iya, betul. Kalau kita jalur masih publikasi, undangan alumni Hmm. berprestasi, dan jalur reguler. Kalau non alumni tidak berprestasi berarti masuk reguler ya. Harusnya tidak perlu ditanya ya, ya udah pasti reguler dong. Oke, terima kasih Prof. Aulia jawabannya. Memang kayaknya memang butuh sabar ya Prof. untuk sampai pada titik itu nanti karena program magister maupun Betul. PPDS kami masih Iya. baru, masih Mm-mm. awal. Mm-mm. Baik, saya rasa ini Prof. Aulia masih akan ada agenda selanjutnya, hebat sekali ya dari tadi pagi sampai sore. Baik, sehingga kita akhiri sesi diskusi dengan bersama Prof. Aulia dengan ucapan terima kasih. Saya mohon aplaus untuk beliau.